Halo semuanya, balik lagi dengan gua Tantri dari CryptoFi ID ya. Jadi seperti biasa gua akan menganalisa lagi ya. Di sini gua akan analisa lagi. Gua akan analisa BTC lagi ya. Gua bakalan update analisa gua yang udah gua analisa di 2 minggu lalu kalau nggak salah. Pokoknya minggu kemarin tuh kita sempat skip ya karena ada event ya. Jadi gue mau cerita sedikit. Jadi kemarin tuh komunitas kita datang ke event Coinvest Asia ya. Jadi kemarin kita sempat juga ketemu orang-orang dari komunitas lain ya. Ada Dimas, ada Ivan, ada si Rusdi ya dari Tomcat, ada banyak lah pokoknya lah, ada banyak. Dan dari CEO dari token-token kita juga sempat ketemu dan sempat ngobrol. Jadi untuk minggu kemarin kita cukup hektik ya. Jadi minggu kemarin kita tuh off. Nah, dan sekarang gue bakal lanjutin analisa gue buat di minggu ini tuh kedepannya bakal kayak gimana sih pergerakannya secara garis besar ya. Nah, di 2 minggu lalu gue sempat bilang kalau BTC ini ya, kalau di BTC ini harganya itu bakal naik ya, tapi kalau misalnya break jangan open ya. Dan ternyata breaknya cukup jauh ya, turunnya ini cukup jauh sampai ke 20.700, terus turun lagi ke 19.500 ya. Sebenarnya sayang sih kalau kalian buat yang main future nggak open, tapi buat kalian yang main spot ini aman lah ya. Apa ya yang rekomendasi gua di 2 minggu yang lalu ya. Jadi gagal break ya, gagal mantul ya, malah break ke 20.000 berapa nih anjir, 20.800. Nah ya, oke, biar enak kita clean chart dulu ya. Oke, kita udah clean chart. Kita lihat analisa di daily dulu ya. Kalau kita lihat di daily, pergerakannya masih kurang mulus ya. Pergerakannya cuman mantul dari support dan resistance doang ya. Sebenarnya kemarin ini sempat naik sih ya. Trennya itu sempat naik ya. Nah, di sini nih sempat naik, tapi kelihatan kenaikannya itu nggak bagus ya. Kelihatan naiknya itu nggak bagus, kayak loyo gitu ya, loyo dan break lagi ke bawah ya. Akhirnya menurut gue jadi ngebikin begini nih. Nah, menurut gue jadi begini nih teman-teman ya. Dan di time frame D1 ini kita juga nggak ngelihat keanehan sih ya. Paling berarti ini nih efek kemarin turun nih sebenarnya teman-teman. Nah ya, nah kalian tahu nggak ini pattern apa? Nah, jangan tebak-tebakan lah ya. Jadi ini tuh pattern ini ya, hidden divergence ya. Ini hidden divergence teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini harganya itu kelihatan naik, tapi di stokasiknya turun teman-teman ya. Nah, ketika break 50 ya, di sini harganya langsung longsor. Dan pas banget sih ya, pas banget sekarang udah waktunya buat close, dan harusnya sih sekarang bisa naik lagi. Dan di sini kalau kita lebih dekat lagi lihat, di sini ada support juga teman-teman ya. Kita coba mundur ke H4. Nah, di H4 ini kelihatan ada supportnya ya teman-teman ya, di 19.500 ya. Nah, di sini juga ada ya. Tapi di sini gua nggak bakal ngasih garis support ya. Di sini gua bakal jadiin zona, karena kalau kalian bisa lihat di sini ada beberapa kali rejection. Nah, ini adalah area rejection ya teman-teman, dimana kalau udah masuk sini berarti kemungkinan dia akan sideway dulu ya. Kalau ini di break naik, kalau ini di break lagi dia turun, lanjut turun ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan masuk di area sini dulu teman-teman ya, antara harga 20.800 sampai 20.000 berapa nih, 20.400 teman-teman ya. Nah, kalau udah bisa break juga kemungkinan akan ke sini nih teman-teman ya. Kalau break atas ke 21.700, di situ ada resistance lagi teman-teman ya. Nah, pas banget nih, sini banyak rejection juga nih ya. Ini buat teman-teman yang main di time frame besar atau yang main swing, teman-teman bisa nunggu harganya dulu masuk ke zona wait and see ini teman-teman ya. Ini bakal buat tandain begini deh. Nah ya,
Kalau harganya udah masuk sini, teman-teman wait and see dulu aja. Kalau break atas baru open long, kalau misalnya break bawah bisa open short ya. Untuk yang open short ambil dikit aja nih di 19.500, kalau yang open long ambil di 21.700 ya. Itu udah oke banget karena kalau di sini itu ada support pertama dan di sini ada resistance pertama ya. Kita ambil target yang dekat-dekat dulu aja. Oke, kita coba pindah ke H1 ya. Oke, di H1 ini kelihatan kayak double top teman-teman ya. Kita coba. Nah, ya ini double top teman-teman ya, tapi kayak cangkir teman-teman, bisa jadi cup and handle juga sebenarnya. Tapi kita lihat dulu kira-kira maksimal penurunannya itu sampai berapa ya. Nah, di sini ada supportnya ya, banyak rejection ya, rejection juga 2 kali. Nah, biasanya bakal gue bikin begini teman-teman. Gue lihat support paling dekatnya itu ada di mana. Nah, ya, nah ini kemungkinan pemantulannya untuk turun ya. Nah, kalau misalnya berhasil turun ke support ya, dan ini trending resistance-nya itu di break ya, kemungkinan breaknya itu di sini aja deh. Ya, kita ambil rejection. Nah, sini ya teman-teman. Ini anjir. Nah, kalau ini berhasil di break teman-teman ya, kemungkinan itu bakal naik ke 20.800 dulu ya. Itu ada supportnya di dalam zona wait and see tadi. Ini dianalisa di time frame H1. Kalau ini bisa di break, kemungkinan akan masuk ke situ dulu dan bakalan lanjut sideways ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya berhasil di break, tes biasanya baru ke 21.700. Tapi kalau nggak berhasil, biasanya bakal langsung turun teman-teman ya. Turun, kena ini jadinya bakal trending support sih teman-teman ya. Bakal retest lagi ya. Baru masuk lagi ke tren sebelumnya ya, di tren bearishnya yang agak kecil ini kalau kita lihat ya. Ini kita pindahin ke D1. Tuh, trennya agak kecil ya. Di sini trennya kecil, kalau ini trennya agak gede. Jadi mungkin kalau kita lihat pergerakannya di tiap minggu itu agak lebih bagus ketimbang di minggu ini, teman-teman. Oke. Kita coba perkecil lagi ya. Kita pindah time frame. Kita pindah ke M30. Nah, di M30 ini harganya mulai turun dan cukup kencang, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat di sini juga ada supportnya ya. Nah, berarti akan ada kemungkinan harganya itu bakal masuk ke area wait and see ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau open, bisa tunggu break dulu dari handle si pattern cup and handle-nya ini ya. Nah, ini patternnya nih ya, ini pattern handle-nya. Nah, ketika udah break dari handle-nya ini di 20.300 lah kurang lebih ya, kemungkinan bakal retest kayaknya nih ke 20.400, baru dijebol naik lagi ke 20.824 ya. Buat teman-teman yang mau open di time frame kecil itu sabi banget sih. Tapi buat teman-teman yang mau main swing ya, untuk TP-nya bisa 2 hari 3 hari lagi ya, itu juga udah oke sih teman-teman. Ambil TP di harga, kalau misalnya break ya, kalau misalnya break zona wait and see ambil di 21.700. Tapi kalau breaknya ke bawah ya dari zona wait and see, ambil TP-nya di 20.100 nih ya, di sini aja teman-teman ya. Oke, mungkin cukup analisa gua untuk hari ini ya. Untuk di minggu ini kita bakal ketemu lagi di analisa mingguan di minggu depan ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan hit tombol loncengnya agar teman-teman ternotifikasi kalau gue ada video baru di channel ini. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu kalau gue ngeluarin analisa di channel YouTube ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup dari gue sampai sini dulu. Gue Tantri, see you on next video.